Minggu ke depan, Iran akan konsentrasi untuk penguasaan di Babul Mandab. Babul Mandab ini adalah pintu masuk ke Laut Merah dan terusan Suez. Hormuz hanya sebagian kecil dari minyak 20%. Bahan baku pupuk dan plastik ada di sana. Tapi Babul Mandab semua komoditi ditentukan di sana. Nah, bayangkan kalau ternyata perang ini dimenangkan oleh Iran. Semua negara Timur Tengah akan berubah total, termasuk kiblat politiknya, kiblat militernya, termasuk juga sistem zona pertahanannya. Kita adalah korban terakhir dari berbagai konflik yang terjadi antara Iran, Amerika, Israel, dan Timur Tengah hari ini. Sanggupkah kita membeli? Bahan bakar naik, tentu saja semua bahan pokok akan naik. Efek dari perang antara Iran dan berbagai negara di Timur Tengah termasuk dengan Amerika dan Israel ini memang tidak sederhana. Dentumannya tidak pernah kita dengar, tapi efeknya akan panjang ke dapur-dapur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Islah Bahrawi dalam Berani Berbicara dengan Hati Nurani. Kali ini kita akan membahas soal perang Iran dan situasi terakhir di Timur Tengah terkait dengan Selat Hormuz. Selalu harus kita bahas persoalan ini. Di beberapa media sebelumnya, termasuk juga di media nasional, saya selalu mengatakan bahwa perang ini panjang. Mengapa saya berani mengatakan seperti itu di saat beberapa pengamat mengatakan bahwa perang ini hanya akan berlangsung kurang lebih 1 bulan. Atau mungkin 2 minggu. Ada yang bahkan mengatakan ini hanya 1 minggu karena dia tidak bisa mengukur kekuatan Iran pada waktu itu. Tapi saya mengatakan perangnya bisa sampai 2027. Saya pernah mengatakan ini di Kompas TV. Tapi ini yang ingin saya bahas. Bahwa kenapa saya kemudian punya keyakinan bahwa perang ini akan berlangsung lama. Karena perang ini adalah perang harga diri. Ini adalah perang ekonomi. Dan ini adalah perang ideologi juga. Dan kemudian yang terakhir, ini adalah perang politik. Hari ini kita kemudian harus bisa bertanya, seperti apakah lanskap politik Timur Tengah kalau ternyata perang ini dimenangkan oleh Iran? Tentu saja ini akan berubah total. Bagaimana kita tahu bahwa negara-negara di Timur Tengah ini adalah negara-negara yang memiliki perjanjian dengan negara-negara kolonial, kecuali Iran. Nah, ini kemudian yang selama ini membuat kita bertanya-tanya, mengapa sih negara-negara Arab tidak banyak membantu terhadap proses kemerdekaan Palestina? Karena kita harus tahu bahwa negara-negara di Timur Tengah ini adalah negara-negara yang dulu negaranya dipetak-petakkan oleh negara kolonial Eropa. Kesepakatan antara Inggris dan Prancis. Sehingga mereka tidak berkutik karena mereka berpegang teguh terhadap berbagai perjanjian dari negara Eropa yang kemudian berdiri negara-negara monarki seperti hari ini. Kita tahu alam ini, alam global ini adalah alam demokrasi. Tapi mengapa Timur Tengah masih tetap bertahan dengan negara kerajaan? Karena mereka masih terlibat dalam berbagai perjanjian dengan kolonial itu. Dan kolonial juga punya kewajiban untuk menjaga mereka. Sehingga tidak ada satupun pemberontakan di negara-negara kerajaan ini yang tidak terkendali yang kemudian membuat negara ini menjadi negara demokrasi. Terutama negara-negara kuat. Negara-negara yang sejak awal sudah berdiri dalam sistem monarki. Tapi negara-negara yang ringkih seperti Libya, seperti Irak, seperti Suriah, ini kemudian mudah sekali diberangus supaya negara-negara ini trajektorinya bisa diatur oleh negara kolonial. Nah, Iran, nah ini persoalannya. Iran adalah negara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa manapun. Sehingga Iran tidak terlibat dalam perjanjian apapun dengan negara-negara kolonial, terutama Inggris dan Prancis. Sehingga Iran bisa berbuat sesuka-sukanya hari ini. Iran bisa melakukan apa saja hari ini. Oleh karena itu kemudian Iran diembargo oleh negara-negara barat karena memang Iran tidak bisa dikendalikan secara politik. Tidak ada warisan politik yang bisa menjaga Iran, yang bisa mengatur Iran dan mengatur lalu lintas arah perjalanan Iran.
Nah, bayangkan kalau ternyata perang ini dimenangkan oleh Iran. Semua negara Timur Tengah akan berubah total, termasuk kiblat politiknya, kiblat militernya, termasuk juga sistem zona pertahanannya. Regional Timur Tengah kemudian dipertaruhkan. Sehingga kemudian Iran juga harus membela harga dirinya dan kepentingan-kepentingan lanskap Timur Tengahnya ini. Itu kenapa Iran sampai hari ini tidak mau kalah dan tidak mau mengalah. Perjanjian itu antara Iran dan Amerika tidak akan pernah ada titik temunya. Saya bisa menjamin itu. Karena apa? Karena Iran juga punya kepentingan yang sama seperti Amerika terkait dengan regional Timur Tengah. Lah, ini dia kemudian. Babul Mandab. Sejak awal Iran sudah membiayai kekuasaan Houthi di Yaman Utara. Sejak awal Iran sudah berusaha menguasai pesisir baratnya, mulai dari Bandar Abbas sampai ke Pulau Harb. Ini adalah kekuatan utama dari Selat Hormuz. Houthi dibiayai agar Houthi bisa menguasai Babul Mandab. Dua choke point ini, dua titik utama ini adalah pengendali perdagangan dunia antara Eropa dan Asia, dan juga Asia Tengah dengan Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Oleh karena itu, dua titik yang berusaha dikuasai oleh Iran ini kemudian menjadi penentu utama dari efek ekonomi di negara kita. Oleh karena itu, mari kita bahas negara kita hari ini. Dalam perkembangan terakhir, minggu ke depan, Iran akan konsentrasi untuk penguasaan di Babul Mandab. Babul Mandab ini adalah pintu masuk ke Laut Merah dan terusan Suez. Babul Mandab ini dikuasai oleh Houthi, di mana mata rantai perdagangan Eropa dan Asia ditentukan oleh titik ini. Selama ini orang hanya membahas soal Hormuz. Hormuz hanya sebagian kecil dari minyak 20%. Bahan baku pupuk dan plastik ada di sana. Tapi Babul Mandab semua komoditi ditentukan di sana. Kalau kemudian Iran berusaha menguasai Babul Mandab, yang tentu saja Saudi juga tidak bisa mengekspor minyaknya, yang tentu saja negara-negara Arab tidak akan berkutik, negara-negara Eropa juga akan terhambat. Apa efeknya ke kita? Tentu saja ekonomi kita akan semakin parah. Perlawanan-perlawanan dari negara Timur Tengah terhadap Iran dan Houthi terkait Babul Mandab akan menjadi zero sum game, menjadi perang bubat, menjadi perang terakhir yang akan menentukan nasib mereka kenyang atau lapar. Kita tahu Saudi yang akan paling terpukul apabila Babul Mandab betul-betul dicekek oleh Houthi. Oleh karena itu, mari kita bahas kondisi negara kita. Kita adalah korban terakhir dari berbagai konflik yang terjadi antara Iran, Amerika, Israel, dan Timur Tengah hari ini. Kita akan menderita panjang, apalagi ada El Nino yang sebentar lagi akan datang. Mungkin kemarau panjang ini akan memberikan kita gagal panen. Kita harus berbelanja ke luar negeri untuk membeli bahan pokok. Di sisi lain, dolar kita juga semakin tinggi dibandingkan dengan rupiah. Kalau posisi rupiah kita semakin rendah dibanding dolar, kita akan berbelanja barang-barang dari luar negeri akan semakin mahal. Kalau kita tidak membeli dari luar negeri, kita tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok itu di dalam negeri. Mau tidak mau kita harus membeli dari luar dengan harga mahal sekalipun. Persoalannya, para pemirsa sekalian, saudara-saudaraku semua, kalau belinya dari luar negeri mahal, tentu saja harga di sini akan jauh lebih mahal. Yang menjadi persoalan adalah, sanggupkah kita membeli? Bahan bakar naik, tentu saja semua bahan pokok akan naik, tol akan dimintain pajak, pajaknya akan ditinggikan, yang otomatis tarif tol akan naik. Komoditas kita dari Jawa yang dibawa ke Jakarta, dari Jawa yang dibawa ke Sumatera, komoditas kita yang dari Sumatera yang dibawa ke Jawa, semuanya harus melewati mata rantai supply chain dan transportasi yang berbiaya tinggi, yang tentu saja semuanya akan menaikkan harga-harga. Efek dari perang antara Iran dan berbagai negara di Timur Tengah termasuk dengan Amerika dan Israel ini memang tidak sederhana. Dentumannya tidak pernah kita dengar, tapi efeknya akan panjang ke dapur-dapur kita.
Efeknya akan panjang sampai ke telur yang ada di dalam piring kita. Efeknya akan panjang sampai ke garam di dalam bumbu masak kita. Kita tidak pernah menyadari itu. Sementara hari ini kita masih disibukkan dengan makan bergizi gratis dan seterusnya. Di antaranya kemudian APBN kita tekor, hutang kita menjadi tinggi, bunga hutang kita juga menjadi tinggi, dan ini kemudian yang harus kita pikirkan. Saya tidak mau jadi kompor dalam hal ini, tapi ini adalah kenyataan yang akan kita hadapi dalam waktu beberapa bulan ke depan. Tidak lama lagi. Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah kita harus bisa bersabar dan kita harus tetap berjuang. Semoga bangsa ini dijauhkan dari berbagai busung lapar dan malapetaka. Kita hanya ingin kita bisa memberikan penguatan satu sama lain. Kita harus tetap menjaga toleransi. Marilah kita tetap menyuarakan apa yang ingin kita suarakan. Jangan pernah takut. Karena bagaimanapun pemilik asli dari negara ini adalah kita semua. Bukan pemerintah, bukan pejabat. Pemilik negara ini adalah masyarakat sipil yang bisa mengendalikan mereka, yang menggaji mereka, dan memberi makan semua pejabat itu adalah kita semua. Oleh karena itu saudara-saudaraku semua, marilah kita sadari, kita ada saatnya nanti harus bersuara. Kita harus bisa memberikan koreksi. Jangan pernah takut untuk kemaslahatan kita bersama. Itu saja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan kesadaran kepada kita bahwa sesuatu yang tidak pernah kita dengar, sesuatu yang tidak pernah kita rasakan, pada akhirnya akan sampai ke dalam diri kita masing-masing ketika kita semua secara kolektif sudah mengalami dampaknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.